Nah, saya lihat hari ini modus interaksi kita, bahkan sesama muslim, itu modusnya saling curiga, saling benci. Kita juga sering mengeluhkan ini tanpa kita benar-benar tahu apa sih benci itu. Sehingga kadang-kadang kita nuding orang lain, janjane yang benci itu kita, bukan mereka. Kalau ada istilah-istilah jelek itu kan kita selalu melihat ke orang lain. Begitu ada orang ngomong fanatik lu, mesti orang lain. Tidak pernah, jangan-jangan aku yang fanatik itu. Kafir juga begitu, bid'ah juga begitu, munafik juga begitu. Kan sekarang pertarungan label-label, pertarungan simbol-simbol. Yang itu selalu yang jelek-jelek kita pakai untuk orang lain. Malam ini kita belajar untuk metani, apa metani bahasa Indonesia itu ya? Untuk apa? Mencari kutu, kan enggak enak. Iya, metani itu enggak ada Indonesianya mungkin ya. Yang luar Jawa mungkin bisa memahami. Metani itu, petan itu mencari kutu. Jadi metani kutu batin kita masing-masing. Jangan-jangan modus kita sebenarnya kebencian, cuma kita tidak sadar. 90% yang saya cermati, teman-teman kita itu seringkali masuk kategori, kalau bahasanya Ghazali, la yadri annahu la yadri. Tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Itu nanti kalau bahasa gaulnya melahirkan orang-orang yang sok tahu. Sok tahu itu dia tidak tahu, padahal dia itu tidak tahu. Susah ya, tidak ngerti kalau dia tidak ngerti. Koyo ngerti-ngerti yo. Semua orang didalili. Nah, jangan sampai kita masuk ke situ. Paling tidak seandainya nggak bisa kayak orang tahu, ya mungkin kita memang levelnya memang orang yang tidak tahu. Paling tidak kita sadar bahwa kita itu orang yang tidak tahu. Yadri annahu la yadri, itu sudah bagus. Syukur-syukur bisa yadri annahu yadri. Itu orang baik, orang mulia, tahu kalau dia tahu. Ada orang yang la yadri annahu yadri, tidak tahu kalau dia itu tahu, nggak ngerti kalau dia itu pintar. Ini kayak orang tidur. Orang pintar tapi tidak manfaat untuk lingkungan sekelilingnya. Kalau katanya Ghazali, orang kayak gini bangunkanlah, ingatkanlah bahwa lu sampean itu orang pintar, lu punya tanggung jawab. Ya sesuai levelnya masing-masing. Oke, bismillah, kita mulai untuk mengaji kebencian. Bahasa Inggrisnya hatred, ini susahnya. Ya, nanti kita ambil beberapa filosof. Biasanya kan kita dasarnya ke tokoh, malam ini ke tema, biar enggak bosan selang-seling. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membenci. Temanya kebencian. Apa sih benci itu? Benci tidak sama persis dengan tidak suka. Suka dan tidak suka itu manusiawi. Bahkan tidak sama persis dengan marah. Meskipun marah kadang-kadang gejalanya benci. Gejala dari kebencian. Orang kadang-kadang kesenggol marah. Manusiawi. Disakiti terus marah atau takut, itu manusiawi. Benci ini kayak makom selanjutnya, makom atasnya. Kalau bahasa kamus, benci itu sering diartikan, di situ saya tulis a deep and extreme emotional dislike. Tidak suka tapi dalam dan ekstrim.
Jadi ini babak selanjutnya dari tidak suka. Saya bilang tadi orang tidak suka itu biasa, wajar. Tapi ketidaksukaan ini diapakan, ini yang menentukan akan lahir kebencian apa bukan. Kayak definisi selanjutnya itu, a deep enduring intense emotion, dalam tahan lama intensif emosi yang mengekspresikan animosity, anger, hostility, kebencian, kemarahan toward person, group, atau objek. Perhatikan ya, kalau benci itu berarti dia mendalam pasti. Kalau sekedar marah sesaat itu biasa. Berangkat ke sini naik motor tiba-tiba disalip anak-anak yang ya-yaan itu kan marah kita. Nah itu biasa. Tapi kalau marahnya kita ingat-ingat, awas nomor serinya berapa tadi, merek motornya apa, anak mana itu. Terus kita pelihara terus. Kapanpun kita ketemu motor itu, apalagi anak itu, ayo balapan. Terus kapanpun ketemu, lama kan, intensif kita pelihara terus. Di situ lahir kebencian. Mungkin kamu waktu sholat tiba-tiba ketemu teman-temanmu, sahabat-sahabatmu yang jenggotnya panjang itu, mungkin nganggep sholatmu keliru. Wah, sholat kayak gini, ini sholat penuh bid'ah misalnya. Kan kamu tersinggung, kurang ajar, aku ngaji sejak kecil ya, sholatku dianggap bid'ah, itu kan marah. Biasa orang diingatkan nggak terima itu biasa. Wajar, cuma kalau kemarahanmu, tidak terimamu itu kamu pelihara, ya kan? Kemarahan yang dipelihara itu sebenarnya kayak orang bunuh diri. Jadi ada pepatah, marah itu, benci itu, kamu minum racun tapi kamu inginnya orang lain yang mati. Iya kan? Kebencian, kemarahan itu kan racun dalam dirimu. Jadi kamu yang minum racun, tapi kamu pinginnya orang lain yang mati. Kalau ini kamu pelihara, ketersinggungan, kemarahan ini sampai dalam dan lama, kapanpun kamu ketemu orang jenggotan kayak gitu, perasaanmu langsung mendidih, kurang ajar, ini yang kayak gini jenis-jenisnya musuhku dulu ini. Nah itu kebencian. Ya level apapun itu salah satu contoh. Kemarahan, ketakutan, ketidaksukaan yang kamu pelihara sehingga dia jadi radikal, jadi mendalam, itulah kebencian. Dalam agama boleh kok orang tidak suka, tapi rata-rata baik Al-Quran maupun hadis mencela kebencian, karena benci itu merusak. Oke. Kalau katanya Freud, kebencian itu an ego state that wishes to destroy the source of its unhappiness. Jadi kondisi mental, kondisi ego yang ingin menghancurkan segala yang tidak menyenangkan, segala yang membuat dia tidak bahagia. Dosen killer itu kan membuatmu gak bahagia. Kalau bisa menurutmu hilang aja dosen kayak gitu, ya kan? Entah oleh apa saya pinginnya dosen-dosen kayak gitu dimusnahkan misalnya. Itu kebencian namanya, ya kan? Temen yang usil, itu mungkin kan ada temen kadang-kadang usil, kamu ketemu aja menghindar-hindar karena dia suka ngusilin kamu. Nah itu terus kamu pingin dia lenyap aja lah, nggak punya teman kayak gini orang pada. Nah itu kebencian. Jadi ada bedanya dengan ketidaksukaan. Orang hidup itu biasanya pertimbangan ketika memutuskan sesuatu itu suka dan tidak suka, normal. Tapi hati-hati
ketidaksukaan yang kamu pelihara, jangan salah ya, memelihara sesuatu itu ada ongkosnya. Kalau kamu memelihara rasa marah, memelihara dendam, memelihara ketidaksukaan, ya nanti ongkosnya jiwamu sendiri, mentalmu sendiri. Hati-hati. Saya bilang tadi, kamu sedang bunuh diri sebenarnya. Kamu sedang memelihara